Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita kembali dipersekutukan dengan firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita diberikan kekuatan sampai hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapak Surgawi buat kemurahan dan kasih-Mu, di mana Kau sudah membawa kami untuk kembali bersekutu dengan firman Tuhan. Mari berfirman Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar bagaimana firman Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa kita bisa belajar dari doa. Kita bisa belajar bagaimana Yesus Kristus berdoa. Kita bisa belajar bagaimana sikap Yesus dalam berdoa. Tentu kita sebagai orang percaya, bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, kita punya contoh, yaitu Yesus Kristus adalah pribadi yang suka berdoa. Kita melihat di poin yang pertama dalam Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kita melihat di dalam kisah ini bahwa bagaimana Yesus mengajar kita, bagaimana dia jujur, dia jujur dalam berdoa. Dalam kisah ini ketika Yesus sedang menghadapi satu peristiwa penyaliban, di mana ini titik, di mana menjadi titik kemenangan bagi orang percaya ketika Yesus menyerahkan hidupnya untuk disalibkan, menyerahkan dirinya untuk dikorbankan bagi keselamatan manusia. Ini menjadi sangat penting. Dan Yesus sebagai manusia yang dapat merasakan itu, dia jujur. Dia berbicara kepada murid-muridnya, dan dia juga berdoa kepada Bapak, kalau boleh jawabnya. Dan dia juga pernah mengatakan, Bapak, dia minta untuk lewat dari kanan, tapi dia kemudian menegaskan kembali, untuk itulah aku datang dalam saat ini. Saat-saat di mana Yesus harus mengalami situasi yang tidak mengenakan. Perhatikan di sini. Dia jujur. Dia merasa takut. Dia merasa sedih. Dia merasa layaknya seorang manusia mengalami. Dia berdoa. Nah, doa ini dipakai Yesus untuk menghadapi keadaan. Ini mengajar kita bahwa betapa pentingnya doa kita pakai untuk menghadapi setiap keadaan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan kita semua ini menghadapi setiap masalah itu dengan doa? Yesus menghadapinya dengan doa. Ini menjadi pelajaran penting buat kita. Kemudian dia juga jujur pada keadaannya. Jangan malu ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita agak takut. Kita kembali di malam mengatakan jangan takut. Maka kita harus mengakui, kita jujur dalam doa bahwa kita sedang takut. Kita mungkin sedang lemah. Kita mungkin sedang cemas. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Ya saat itu tak. Saya sering kemudian mengatakan kepada Tuhan tentang keadaan saya. Sehingga kemudian saya diyakinkan kembali oleh firman Tuhan. Saya diingatkan kembali akan janji-janji Tuhan. Jujur di dalam berdoa. Jika doa inilah yang dipakai Yesus menghadapi keadaan itu. Dan kemudian jujur pada keadaannya. Kalau memang takut ya kata-kata. Karena dia berkata jangan takut. Maka kita akan berolehkan kekuatan di dalam doa. Yesus sebagai manusia yang dapat merasakan penderitaan, dia katakan hatiku sangat sedih. Sedih adalah keadaan yang dialami oleh seorang manusia. Seperti mau mati rasanya. Dia tahu kalau penderitaan itu sudah dekat. Kematian yang harus dia jalani untuk penebusan manusia itu sudah dekat. Dan dia jujur kepada bapaknya, kepada bapak yang mengutus dia. Dia tahu, dia mengenal bapaknya, dia yakin betul bapaknya. Semua mungkin buat bapak. Seperti Bang Ingus dikatakan bahwa sebagai anak Yesus punya keinginan sama seperti kita. Tapi dia tidak pakai itu untuk memaksa bapak lakukan kehendaknya. Tapi dia kehendak bapak yang jadi. Kayaknya menjadi penting sekali dalam doa seperti itu. Takut, sedih, cemas, putus asa, bisa juga karena manusia bisa mulai putus asa, seperti mau mati rasanya. Pernah
Saudara, secara kita semua seringkali seperti rasanya mau mati, gak mampu kita. Kita harus jujur dalam doa kita seperti Yesus. Supaya apa? Supaya akhirnya kehendak Tuhan yang jadi, bukan kekuatan kita. Yang kedua, ya, dia jujur dalam berdoa. Ini kita bisa belajar dalam hal berdoa. Yang kedua, kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ia taat saat berdoa. Soal ketaatan, soal disiplin. Saya ambil contoh saja Yesus, ya, dalam berdoa itu disiplin. Ya. Waktu-waktu doanya. Perhatikan. Di dalam Injil Matius 14 kita lihat. Injil Matius 14 ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perhatikan, saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Ketika hari petang, dikasih petang jelang malam dia berdoa. Ini petang jelang malam, masuk malam, dia berdoa. Bayangkan. Kemudian kita lihat juga, saya ambil contoh di waktu saja tentang bagaimana Yesus taat saat berdoa. Dia sangat menjaga disiplin waktu berdoa. Ini penting sekali. Kita lihat Injil Lukas. Ada beberapa catatan tentang bagaimana Yesus menjaga betul ketaatan dalam berdoa. Ini jadi kunci bagi kita sebetulnya. Ayat yang ke-12 pasal 6 di Lukas, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman dia berdoa kepada. Pernah kita Bapak Ibu Saudara pergumulan kita berdoa semalam-malam. Doa semalam suntuk. Saudara, apa dikasih oleh Tuhan? Ini pelajaran penting. Ketika Yesus malam jelang malam masuk malam, petang lewat kemudian masuk malam, dia berdoa. Dan tengah-tengah malam dia masih tetap berdoa. Berarti semalam-malam dia berdoa. Jadi di suatu sisi dia berdoa jelang malam. Bahkan di kesempatan yang lain Yesus berdoa semalam-malam. Dan terus kehidupan doa itu tidak sekali, terus menerus kehidupan berdoa yang diajarkan Yesus dalam kehidupan untuk kita teladan. Dan kita lihat juga di dalam Markus pasal 1, ya. Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, ini pagi-pagi buta, orang bilang pagi-pagi ya belum terbang lalat. Ya. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan, dia mencari keadaan itu, dia mencari kesunyian itu. Untuk apa? Untuk dia bisa berkomunikasi dengan Bapaknya. Dan bukannya dia belajar mendengarkan senantiasa Bapaknya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketaatan dipilih Yesus untuk mengambil keputusan di dalam berdoa, di dalam doanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadi ini yang dipilih Yesus, ketaatan yang dipilih Yesus untuk apa? Ya, untuk mengambil keputusan. Kalau kita taat, kita berani mengambil keputusan untuk berdoa. Ya, Yesus mengambil ini untuk menyelamatkan kita. Doa dipakai Yesus untuk mencari keputusan-keputusan di dalam berdoa. Saudara, di dalam doa kita bisa menemukan keputusan-keputusan dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau putuskan atas hidup kita, apa yang Tuhan mau nyatakan atas diri kita. Mari, mungkin kita belum bisa seperti itu, tapi kita mulai belajar dari hal yang itu, berdoa dengan tertib. Ya, tidak harus panjang dan lama waktunya, kita belajar disiplin. Kita belajar menyisipkan waktu kita. Kita bisa membayar, ya. Anggaplah kita bayar 1/10 dari waktu kita. Bisa kan? Ya, waktu ini punya Tuhan. Kita harus bisa berikan, berdoa. Lebih berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita akan menjadi sangat dikuatkan. Kita akan menjadi sangat dihiburkan. Kata firman Tuhan adalah Roh Kudus sendiri. Kata-kata firman Tuhan, kata-kata penghiburan begitu banyak di dalam firman itu. Ya, kita putuskan untuk berdoa. Ya, kalau kita berani melakukan ini taat saat berdoa.
kita pasti bisa menerima keputusan dari Tuhan. Namun kita lebih dulu membuat keputusan untuk taat dalam berdoa. Dan kemudian yang terakhir kita lihat, yang pertama dia jujur dalam berdoa, sehingga dia kemudian mengakui dengan jujur keadaannya. Kalau memang sedih, takut, seperti mau mati rasanya, dia utarakan, ya. Sehingga dalam berdoanya dia menyatakan kepada murid-murid, memang dia sangat sedih. Dia diminta murid-murid berjaga-jaga dengan dia. Sehingga saya percaya kalau dibilang doanya pun itu jujur dalam keadaan. Kalau dia takut, ya. Dia cemas. Itu karena apa? Karena dosa sudah mengintai. Dosa yang ditimpakan kepada manusia itu sekarang ditimpakan kepada dia, supaya manusia itu diselamatkan. Jadi dia betul-betul takut. Karena yang membuat takut memang kesalahan. Kenapa Yesus sepanjang hidupnya tidak pernah takut? Dia menghadapi badai, gelombang, iblis sekalipun, dia tidak takut. Dia menghadapi alih-alih orang, dia tidak takut. Ya, karena dia kebenaran. Kalau benar memang apa mesti takut, ya kan? Tapi dia di sini jujur, dia betul-betul takut, dia sedih, diutarakan itu. Dan kemudian dia jujur kepada bapaknya, pada kehendak bapaknya. Dia tahu bapak itu melakukan apa saja mungkin buat bapak itu. Dia mengenal sekali bapaknya, ya. Yang kedua tadi saya katakan dia taat berdoa. Taatan diri Yesus itu mengambil keputusan untuk menyelamatkan. Kita juga diajar seperti itu, harus bisa buat keputusan, dimulai dengan ketaatan. Kita buat keputusan untuk berdoa, dan kita juga bisa lihat keputusan Tuhan di dalam doa kita. Tuhan akan menyatakan itu bagi kita. Kalau kita berani taat untuk memilih, mengambil waktu kita untuk berdoa, sehingga kita menjaga disiplin waktu berdoa kita. Mungkin belum atau jauh dari kata sempurna, tapi paling tidak kita sudah mau memulainya. Pagi-pagi kita mulai berdoa, ya bangun tidur kita sudah mulai berdoa. Kadang kita jam-jam 4-5 itu sudah mulai terbangun kan, mulai berdoa, baca firman Tuhan sebelum melakukan aktivitas. Ini harus bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah refleksi kehidupan, ya sebuah pencerminan kehidupan percaya kita. Kita tahu kita nggak bisa menjalani hari-hari yang kita lalui tanpa Tuhan. Ya, apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita sudah mengawalinya dengan doa, kita menjadikan hati yang percaya, hati yang ikhlas, hati yang yakin. Ya, yang terakhir dia percaya saat berdoa. Percaya ini menjadi sangat penting. Ya, ketika Yesus berdoa menyerahkan hidupnya dalam tangan Bapaknya, dia percaya Bapaknya berkuasa memeliharanya. Saudara percaya kepada Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita percaya, kita menyerahkan semuanya kepada kehendak, percaya akan kehendak Tuhan, menyerahkan diri saat berdoa, percaya dan menyerahkan diri saat berdoa kepada kehendak Bapa. Perhatikan, ini yang membuat dia pasrah berserah, karena kehendak Bapaknya sempurna. Dia percaya sepenuhnya, dia membuat dirinya pasrah dan berserah. Tidak cuma pasrah, tapi dia berserah, karena kehendak Bapa ini sempurna buat dia. Nah, kita percaya juga, kalau kita berdoa, menyerahkan dan pasrah sepenuhnya, kita percaya bahwa kehendak Yesus bagi kita itu sempurna. Dan saya katakan waktu hari Minggu kemarin sebagai anak, ya, Yesus juga punya banyak keinginan seperti kita. Dia normal, ya, tapi itu tidak dipakai Yesus untuk memaksa Bapaknya, ya, untuk memaksa Bapaknya. Tapi dia percaya, ya, dia percaya, ya. Karena memaksa itu bukan sifat Yesus. Sifat Yesus adalah percaya, pasrah dan berserah kepada Bapaknya. Jadi bukan memaksa Bapaknya. Ketika dia berdoa, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ini doa yang percaya. Doa yang percaya itu tidak memaksakan kehendak. Ya, kita bisa belajar di bagian terakhir tentang doa. Doa yang percaya kepada Tuhan. Ada orang yang berdoa, tapi ada ciri-ciri yang memaksa Tuhan. Ini bukan ciri-ciri orang percaya. Jadi ada orang yang berdoa tapi dalam keadaan tidak percaya. Nah, orang yang percaya berdoa itu percaya pada kehendak Bapa, bukan memaksa Bapa. Kita punya Bapa, kita tahu Bapa kita mengerti kita, jadi kita harus paham itu. Jadi Bapa tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anaknya, kata Yesus. Jadi sebetulnya doa kita doa yang percaya, bukan doa yang diisi dengan memaksa Bapa. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dia percaya Bapaknya, dia tidak gunakan keinginannya untuk memaksa
mangsa Bapaknya. Yesus adalah manusia sejati dan dia adalah Tuhan kita. Jadi buat kita yang percaya, dia bukan cuma manusia sejati yang bisa merasakan penderitaan supaya dia bisa menyelamatkan kita, dia juga adalah Tuhan yang sekarang menjadi Bapa kita. Karena dia telah bangkit, hidup dan berkuasa, menjadi Bapa bagi kita. Dia sangat mengerti ketika kita percaya. Ketika kita percaya, dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia mengerti apa yang kita rindukan. Kalau kita butuhkan kesehatan, yang kita minta itu gak terlalu sulit buat dia. Kalau kita meminta pemeliharaan, kita meminta apa yang harusnya memang seharusnya kita nggak perlu memaksa. Karena Bapak tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anak. Kita butuh makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebenaran. Injil Matius 6 mengatakan suka dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Bapa yang di surga, Bapa kita di surga itu memberikan kepada kita rezeki setiap hari. Tidak pernah terlambat. Ketika fajar mulai keluar, dia sudah menyiapkan pemeliharaan buat kita. Yang bekerja, yang berusaha, berdagang, beraktivitas, berbisnis, apapun Tuhan sudah siapkan. Berkat itu banyak di dalam Tuhan. Dan menyediakan begitu banyak ya. Bagi ibu saudara yang kasih Tuhan, sikap ini dipakai Yesus untuk memahami murid-muridnya. Ya, jadi ini mengajar kita. Kenapa? Karena dia punya keyakinan kepada Bapaknya bahwa kehendak Bapa itu sempurna. Saya cuma mengingatkan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat 9 sebagai bagian penutup daripada renungan kita malam hari ini tentang bagaimana kita seharusnya berdoa dan mengerti bagaimana kita harus jujur saat berdoa, bagaimana kita harus taat ya dalam doa-doa kita. Saya ambil contoh tadi tentang disiplin waktu. Pagi-pagi buta, masuk malam, bahkan sepanjang malam Yesus berdoa. Dia mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita taat saat berdoa. Kita menjaga disiplin waktu kita. Kita punya banyak waktu diberikan oleh Tuhan, 24 jam setiap harinya. Tuhan mau kita menyiapkan waktu-waktu kita. Ya mungkin siang, mungkin malam, mungkin tengah-tengah malam kita terjaga, mungkin pagi-pagi buta kita terbangun. Kita harus percaya, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita lihat dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, ketika kita belajar taat, ya kita belajar taat di dalam doa, kita akan mendapat hikmat untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Hanya di dalam doa, hanya dalam kehidupan berdoa yang sungguh-sungguh kita pahami, kita akan mengerti kehendak Tuhan secara sempurna. Karena Paulus juga berdoa di sini ya, supaya umat Tuhan ya memiliki hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dia berdoa, dia mendoakan itu. Perhatikan, kita ulang sekali lagi. Perhatikan pada ayat ini. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Perhatikan, Paulus berdoa sungguh-sungguh tidak henti-hentinya. Untuk apa? Untuk meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, perhatikan, kehidupan berdoa yang Paulus terapkan dalam dirinya ini seharusnya terspirit, bukan bergantung dari doa Paulus sebetulnya. Tapi setiap orang harus punya kehidupan doa seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus punya kehidupan doa seperti Kristus. Dia menjaga betul. Saya percaya Paulus bukan orang yang biasa-biasa. Dia punya kehidupan yang total dengan Tuhan. Sehingga dia berdoa supaya umat Tuhan punya pengertian dan hikmat yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Berdoa harus kita yakini saat dimana kita membutuhkan kehendak Tuhan. Kenapa kita berdoa? Karena kita butuh konfirmasi Tuhan. Kenapa kita berdoa? Kita butuh pernyataan Tuhan. Kenapa kita berdoa? Kita butuh kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan selalu baik, tidak pernah tidak baik. Itu yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita,
dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, bahkan dalam karir kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan itu jadi, karena itu yang baik bagi setiap bidang-bidang kehidupan kita. Demikian sabda Tuhan pada malam hari ini. Kita berharap kehidupan doa kita terus jaga, kehidupan doa terus kita pelihara. Kemudian apa itu? Kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat firman malam hari ini Kau sudah perdengarkan bagi kami. Berdoa buat setiap kami, waktu Tuhan punya kehidupan berdoa yang betul-betul kita kami semua bisa berdoa seperti yang Kau kerjakan. Kami bisa jujur, kami bisa taat, kami bisa percaya dalam doa kami supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Berkati umat malam hari ini, tua muda besar kecil, para janda duda, single parent, dan berkati semua para lansia, waktu akan sehatkan semua. Berkati semua di dalam nama Yesus. Peliharakan semua di dalam nama Yesus. Sehatkan Tuhan, kuatkan dan berkati, mudahkan segala urusan kami, berkati segala kebutuhan apa yang kami butuhkan, rezeki kami sepanjang hari kami percayakan dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan bidang-bidang kehidupan, bidang-bidang pekerjaan kami Tuhan, pelayanan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Program-program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pergumulan anak-anak kami ke masa depan, perjodohan, rumah tangga mereka ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kehidupan rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berkeluarga, Tuhan juga memberkati kebutuhan kehidupan, terlebih keharmonisasian dan kehidupan kerohanian yang bertumbuh senantiasa ke arah Tuhan. Memberkati program-program gereja kami, rencana musyawarah yang akan diadakan pada bulan Oktober 4, 5, dan 6. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan sehatkan semua. Program gereja lokal kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan yang ada, pengurus yang ada, Tuhan Yesus memberkati. Tolong Tuhan untuk juga pemerintah bangsa negeri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sejahterakan bangsa kami, berkati pemimpin kami, berikan kearifan, kebijaksanaan, takut akan Tuhan, bahkan tanggung jawab untuk mengurus bangsa ini sehingga negara kami boleh menjadi negara yang adil, makmur, cukup sandang pangan, keamanan ada di mana-mana, lapangan pekerjaan tersedia, dan Injil Tuhan tetap dipermuliakan, bebas diberitakan. Tuhan Yesus menyelamatkan bangsa kami. Kami percaya orang-orang yang ada di negeri ini, seluruh bangsa kami boleh terpelihara, boleh terlindungi dari segala malapetaka bencana. Tuhan jaga bangsa kami, Tuhan berkati pemimpin dan seluruh yang ada Tuhan. Setiap pemimpin kami boleh disehatkan, diberikan hikmat, kebijaksanaan. Terima kasih persembahan-persembahan yang kami kumpulkan senantiasa Tuhan berkati untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong sepanjang malam ini kami akan masuki, kami akan berpisah melalui ruang ini, namun Tuhan akan menyertai kami terus sampai selama-lamanya. Kami akan melihat berkat-berkat Tuhan dinyatakan, janji-janji Tuhan dikenali. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan, buka kedua belah telapak tangan dan arahkan hatimu kepada berkat-Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup di Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh yang Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekalian yang mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha, menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin.